Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak kenikmatan. Salah tiganya kenikmatan Islam, sehat, sehingga kita diberi kesempatan untuk berkumpul di acara pengajian Senin kali ini. Yang kedua, salawat serta salam mari kita limpahkan Alhamdulillah, pada Senin kali ini kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa yang akan menyampaikan sedikit ilmunya. Maka dari itu, ketika pemateri menyampaikan materinya, diharapkan teman-teman semua tidak ada yang bercanda, memperhatikan. Dapat difahami? Sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya akan membacakan CV beliau. Data pribadi: nama Ujang Oma Setiawan, alamat Hanum, Kecamatan Dayeuh Luhur, Cilacap, Jawa Tengah. Pendidikan SD Hanum 1 Cilacap, dilanjut ke PPI 67 Benda Tasikmalaya tahun 1998, lalu dilanjut STM IK Amikom Yogyakarta pada tahun 2001. Riwayat organisasi: 1. Ketua Yayasan Majelis Al-Qomar. 2. Bidang Tablik PCM Dayeuh Luhur Cilacap. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu, materi, waktu, dan persilahkan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa taqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir berkumpul tempat majelis haflah yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai malam saleh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan berbagai macam kebaikan. Dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu perkenankan beliau ke tempat maqam mahmuda, tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu saya di sini tidak akan banyak memberikan materi ya. Kenapa? Karena di sini tempatnya materi. Kalau saya berikan materi lagi bosan liar ya. Ya, hadis deui, Quran lagi ya. Sekarang masih silaturahim saja ya. Tadi ada beberapa yang perlu itu dalam organisasi, bukan Majelis Al-Qomar, mungkin saya yang salah nulis ya, Majelis Al-Qohar ya, Yayasan Majelis
Saya ada beberapa sejarah kenapa memakai yayasan Majelis Al-Qohar. Al-Qohar itu sebetulnya nama bapak saya, bukan Al-Qohar tapi Qohar. Karena kalau pakai nama itu tidak boleh memakai nama Allah ya. Jadi kalau kalian punya anak, tidak boleh memakai nama contoh Al-Qohar, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kan tidak boleh. Kalau Rahman Rahim mah boleh Pak, Mas, Deh, Teh ya, boleh kalau pakai si Rahman, si Rahim mah boleh. Tapi yang tidak boleh itu Rahman Ar-Rahim, kan kita belajar ya, belajar ilmu nahwu ya. Alif lam itu kan isim ma'rifah. Kalau pakai alif lam itu Ar-Rahman menjadi nama Allah, maka tidak boleh. Kalaupun harus pakai nama Ar-Rahman, harus memakai Abdun ya, Abdur Rahman, Abdur Rahim, nah, itu baru boleh ya. Tapi kalau pakai nama Ar-Rahman Ar-Rahim ya tidak boleh. Tapi kalau Rahman Rahim karena isim nakirah boleh. Nah, ternyata ilmu di pesantren itu masih ada ya Pak. Ilmu-ilmu nahwu itu masih ada. Kenapa memakai Al-Qohar? Nanti akan nyambung ya dengan mengapa saya di sini tahun tadi disebutkan tahun 98, 20 sekian tahun yang lalu. Ya. Waktu itu masih ada Ustadz Amin rahimahullah ta'ala. Ustadz Amin masih mengajar saya ya. Ustadz Sidik Amin juga masih mengajar saya. Alhamdulillah ya. Ustadz Muhtarom juga masih ada. Aduh, rada emosional ya. Ingat zaman dahulu. Kenapa rada emosional? Saya itu termasuk murid Ustadz Sidik Amin yang suka dibawa kemana-mana ya. Mungkin dulu ini juga mungkin harus jadi perhatian bagi ustadz-ustadz kalau ada di sini ustadz ya. Jadi ada kebanggaan tersendiri kalau misalnya ada ustadz kemudian mengajak muridnya, santrinya, hayu orang ikut pengajian di Bandung, hayu orang ikut pengajian di Jakarta. Saya itu suka ikut pengajian Ustadz Sidik Adha ketika orang lain libur, saya mau ikut ke Jakarta, diajakkan ke Ustadz Sidik ya. Maka nostalgia luar biasa. Jadi ustadz itu bukan terasa dia yang memberikan ilmunya saja, tetapi juga memberikan kasih sayang. Itu yang susah ya. Ketika seorang santri, seorang murid kemudian ingat ke gurunya, karena apa? Karena ingat gurunya itu pernah memberikan bukan cuma ilmu, tapi memberikan kasih sayang. Itu susah. Kalian ada yang suka diajak ku ustadz di dia, ayo orang ke Panjalu ngaji milu. Jarang ya gitu ya, kalaupun ada jarang. Dulu itu kadang seperti itu ya, subhanallah ya. Dan masih ingat sampai sekarang. Cuma saya ingin memberikan gambaran dalam salah satu riwayat hadis riwayat Imam Tirmidzi au kamakila sallallahu alaihi wasallam yaqul man ta'allama ilman, barang siapa orang yang mempelajari suatu ilmu, fayata'allamuhu liyubtagha bihi wajhullah, harusnya orang yang mencari ilmu itu harus dalam keadaan ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allamuhu aradum minad dunya, tetapi orang mencari ilmunya itu cuma ingin mendapatkan ardud dunya, cuma ingin mendapatkan kesenangan dunia. Maka kata Nabi SAW, falam yuri raihatal jannata yaumal qiyamah, niscaya orang tersebut tidak akan mendapatkan
Raihatal jannah yaumal qiyamah, mendapatkan bau surga nanti pada hari kiamat. Nah ini harus dicamkan ya. Jadi sabda Nabi SAW, barang siapa ada orang yang mencari ilmu, tetapi ternyata mencari ilmunya itu bukan dalam rangka ingin mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala, tetapi karena ingin mendapatkan dunia, ingin jabatan, supaya mudah kerja, supaya dapat gelar, supaya dapat ijazah dan sebagainya, itu dunia semuanya. Jika ada orang mencari ilmu seperti itu dalam rangka ingin mendapatkan kenikmatan dunia yang berhubungan dengan dunia, maka kata Nabi SAW, dia tidak akan mendapatkan baunya surga, baunya saja tidak dapat. Padahal kata Nabi SAW, masirata kada wa kada, yang disebutkan baunya surga itu seperti perjalanan sekian, tidak disebutkan oleh Nabi SAW jaraknya karena sangat jauh ya. Masuk surga saja dapat raihatal jannah, bau surga saja tidak dapat, apalagi masuk ke surganya. Naudzubillah sama naudzubillah. Nah sekarang di sini ada adek ya, jangan ya dek ya bahasanya ya. Oh ternyata masih nyambung ya karena internet. Kirain tidak nyambung ya. Alhamdulillah ya. Nah berarti menunjukkan, awas itu ya, kalau masih ada ingin angke mau orang kunaon diajar supaya mudah kerja, supaya dapat gelar, sekarang hilangkan, kalau bisa tinggalkan. Karena apa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan kan, ma asaba min musibatin, segala sesuatu yang terjadi fil ardi wala fi anfusikum, apa yang ada di muka bumi atau terjadi pada diri kalian sendiri, ila fi kitabim min qabli an nabra'aha. Allah Subhanahu wa taala itu sudah menetapkannya. Bahkan hadis dalam riwayat Imam Bukhari sama Imam Muslim kan, kata Allah Subhanahu wa taala Allah menciptakan alaqah selama kalau 40 hari di dalam rahim ibu itu, 40 hari kemudian mudghah, kemudian 40 hari lagi, kemudian fayanfuhu fihi ruh fayumaru bi arba'i kalimatin bikat yuktabu bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi sakiyun am sa'idun kan gitu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu musibah yang terjadi, baik apa yang terjadi di dunia atau apa yang terjadi pada diri kalian sendiri, Allah sudah menetapkannya. Ya, di antara sini mungkin aing jadi camat gitu ya, jadi bupati, anggota DPR, pimpinan pesantren, kiai, ya, al ustadz dan sebagainya. Itu sudah ada. Jangan dianggap Allah tidak mampu. Allah itu qawiyun, maha mampu. Allah alimun, Allah qadirun. Ya, Allah mempunyai iradah, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah menetapkannya. Jadi kalau kalian berpikir seperti ini, saya kalau punya ijazah nanti supaya saya bisa mudah dapat kerja, salah. Karena kerja seseorang itu kata Allah Subhanahu wa taala bikat bi, salah satunya bikat bi amalihi, Allah telah menulis amal dia di dunia itu. Ada yang sudah oleh Allah akan dijadikan ustaz, ada yang akan dijadikan pemimpin, pejabat dan sebagainya. Itu sudah ada di ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berpikir bahwasannya kita tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kesananya kan likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, supaya kalian itu tidak merasa putus asa atas apa yang kalian tidak
Dapat. Dan kalian jangan terlalu gembira jika mendapatkan sesuatu. Ya. Contoh misalnya di dalam ini, kalau di pesantren di persatuan jarang. Nanti kalau kalian keluar, terus terang aja ini pengalaman pribadi. Saya keluar dari pesantren, kalau saya dulu itu 7 tahun ya di sini. Jadi termasuk kuncen. Karena dulu itu ada tajhiziyah namanya ya. Jadi sebelum masuk sanawiyah itu, kalau di rumahnya tidak ada madrasah ibtidaiyah, harus masuk tajhiziyah dulu 1 tahun. Nah, baru nanti setelah 1 tahun baru masuk sanawiyah. Setelah sanawiyah nanti baru masuk muallimin. Jadi 7 tahun ya. Saya di sini 7 tahun. Ya alhamdulillah. Tapi setelah 7 tahun, kemudian saya kuliah di Jogja ya, di informatika ya, Amikom Yogyakarta. Setelah itu kemudian melanjutkan lagi di Unpad, bagian MIPA, matematik, bagian bidang minat ilmu komputer. Cuma mendeokkan diri ya, tinggal KKN ya, mendeokkan diri. Karena dulu itu masih idealis, jeung naon urang gitunya boga gelar ge asa moal gawe dulu mah gitu. Karena saya memang dari dulu itu berpikiran saya akan kembali ke kampung. Nah, tadi kenapa saya bikin dengan keluarga membikin satu yayasan Majelis Al-Qohar. Karena ketika saya sebelum dipesantrenkan, bapak saya itu bukan simpatisan Persatuan Islam, bukan. Ya. Komodoi anggota Persis, bukan, tidak tahu. Persis, Muhammadiyah, NU itu nggak tahu. Cuma karena di sini lingkungan keluarga ya, karena masih ada keluarga itu Ustadz Rosad, ada yang mungkin tahu ya, mungkin sudah nggak kenal ya. Ustadz Rosad gitu ya. Kalau di sini itu masih adeknya Ustadz Aminullah itu. Jadi itu bibi saya. Jadi ke pesantren ini saya masih keluarga lah, walaupun jauh ya, gitu. Cuma karena punya paman, punya bibi di sini, akhirnya saya pesantrenkan ke sini. Ya. Cuman sebelum dipesantrenkan, kata bapak saya seperti ini. Kenapa kamu saya pesantrenkan? Karena kamu laki-laki satu-satunya. Kalau tidak dipesantrenkan pasti bakal jauh dari rumah. Tapi kalau saya pesantrenkan, kamu akan kembali lagi ke rumah, kemudian membikin pesantren nanti di kampung. Nah itu makanya ketika kemudian saya sekolah, tidak ada kepikiran mau kerja mau apa, tidak. Yang kepikiran itu saya harus kembali ke kampung karena itu wasiat ya. Karena bapak saya meninggal waktu saya masih di pesantren kelas 2 sanawiyah. Bapak saya meninggal itu ya, masih ingat saya mah digubrak-gubrak ya ke Ustadz Muhtarom, subuh Muhtarom kan gitu ya. Murejat, aduh keburangan, ruasnya keburangan. Padahal masih jam 2 ya, jam 2 dini hari ya. Ya ke dia susah Muhtarom. Oh ternyata ya ada kabar duka ya. Nah, saya pulang. Jadi kelas 2 sanawiyah. Ya. Saya ingat lagi bikin ini nih, lagi bikin asrama putri ya, yang ini ya, dulu asrama putri. Jadi masjid ini asrama putri yang depan yang ini ya, ikut ngecor aja. Zaman dulu mau ngecor teh alhamdulillahnya resep ya, karena naon makan makan bareng ya. Ngecor ke mana? Ke Kujang. Oh beri ngecor ke mana? Ancol ya. Nah, itu zaman baheula lama gitu. Mungkin sekarang masih ada gitu. Oh ya alhamdulillah masih merasakannya. Masih merasakan ya. Tapi itu nanti jadi kenangan ya, jadi kenangan insya Allah. Kembali tadi, makanya kemudian saya masuk ke Unpad. Kalau nanti orang Bandung udah tahu ya, di daerah Dago itu ya, perempatan Dago. Nah sebelah kanan itu yang mau ke Dago itu sebelah kanan itu ada Fakultas MIPA dan matematika dan statistik. Nah itu ya, pas pisan perempatan Dago ya, Dago Plaza, depan Dago Plaza ya. Nah di situ kuliah nanti ya.
Makanya, tapi tidak disebutkan di sana karena apa? Karena memang mendeokkan diri. Gitu. Tapi alhamdulillah ilmunya mendapat ya. Coba, karena saya jurusan matematik, saya akan tanya nih. 2 tambah 1 kali 0 berapa? Sekali lagi. 2 tambah 1 kali 0 cung no 0. Padahal cung yang 1, cung yang 2, nu tengah cung tidak berpendirian. Dua tambah 1 kali 0 berapa? 2. Ya. Kalau dalam matematik itu kan hierarkinya perkalian sama pembagian dulu kan, baru pertambahan dengan pengurangan. Jadi kali dulu 1 kali 0 sama dengan 0 tambah 2, jadi 2. Bukan 2 tambah 1, 2 kali 0, 0, berarti salah. Nah itu nanti mengapa apa namanya, nanti kalian akan tahu itu, mengetahui dengan apa istilah, ada ilmul yakin, ada ainal yakin, ada hakul yakin. Wah gitu ya, diajar filsafat sedikit ya. Filosofis wayahna ya, karena nanti kalian akan belajar apa namanya, epistemologis, ontologis, aksiologis ya gitu. Maksudnya nanti karena ilmu itu kan harus tersusun ya. Ilmu itu harus tersusun. Jadi yang kalian pelajari ini ya, kalian belajar ilmu usul fikih. Kalian belajar ilmu lughah. Ya. Kalian belajar ilmu istiqaq. Ada yang belajar ilmu istiqaq di sini? Nanti ada ya, ilmu istiqaq itu ilmu lughah. Kalau dulu di Bandung itu ada namanya Ustadz Romli, ada yang dari Bandung, dari Soreang. Ustadz Romli itu jagonya ya. Karena saya di Bandung itu kuliah dengan nikah, karena saya nikah dengan orang Bandung. Mojang Bandung mana? Ya. Jadi saya itu orang di sini satu angkatan yang paling tepayu. Ya. Orang lain mah punya istri ya, itu dapatnya di luar. Kalau saya mah dari sini seangkatan. Ya orang Bandung seangkatan ya. Daripada jauh-jauh neangan ke di luar ya, udah we saguru saelmu tong ganggu kan gitu ya. Jadi yang lain mah tidak ya. Ulangi tadi ya. Contoh ya. Apa namanya? Apa ilmu yakin itu? Ilmu yakin itu suatu ilmu pengetahuan yang akan memberikan keyakinan berdasarkan pengetahuan terhadap sesuatu. Contoh, ini ilmu. Nantinya pengejawantahannya ilmu usul fikih, ilmu lughah, ilmu istiqaq dan sebagainya, macam-macam. Nanti kalau kalian keluar itu akan ketemu itu. Ya, mulai terasa baheula mah jeung naon diajar nu kieu. Ya. Nanti kalau keluar baru geuning. Ah, ya mah tahu gitu ya. Gitu, apalagi kalau kalian nanti mengikuti ilmu-ilmu eksak ya, matematika, fisika, kimia, biologi, itu ternyata ilmu-ilmu agama kan, apalagi fisika ya, fisika dan matematik apalagi itu. Gitu. Contoh, pertanyaan, tikus itu terbuat dari apa? Berit, ya habis itu apal tikus. Dari mamah berit. Mamah berit terbuat dari mamah.
Oke. Kemudian gini. Nah, nanti kan ilmu yakin. Itu ilmu yakin. Ilmu yakin itu adalah seperti ini. Pasti itu ada orang tuanya. Ayah mamahna, ayah papahna. Papa berit. Itu ilmu yakin, tidak perlu diperdebatkan. Ya, tidak perlu diperdebatkan. Wah, cek saha aya kitu akteuna, tidak perlu kan. Tidak perlu. Itu ilmu yakin. Secara logis sudah. Oke, yang kedua. Sekarang membuat atau menciptakan tikus secara empirik. Yang kedua, tadi kan ilmu yakin. Kedua berarti apa? Ilmu yakin, ainul yakin. Kalau yang tadi bersifat bayani, doruri. Kalau yang ini bersifat basoriyah, gitu ya. Ainul yakin, ain kan mata ya. Yakin itu tahu, yakin. Al yakinu la yuzalu bisyaki. Keyakinan itu sudah tidak ada lagi tempat untuk keraguan-raguan. Contoh, kalian percaya tidak kalau tikus itu terbuat dari asinan? Tina asin, tina lauk asin. Oke, kemudian kita bikin apa namanya, empiriknya, percobaan. Kita nanti di rumah atau di asrama atau di mana, atau nanti pulang ke rumah di dapur, kalian kemudian letakkan asinan. Setelah kalian letakkan asinan, kemudian bikin perangkapnya, ya, lalu tinggalkan. Setelah ditinggalkan, besoknya paginya ternyata sudah menutup tuh perangkapnya. Ketika kita lihat asinannya hilang, yang ada tikus. Berarti tikus terbuat dari asinan. Benar tidak? Secara ilmu empirik, ainul yakin benar itu. Ya. Kenapa tidak benar? Tadinya asinan, tidak ada tikus. Tiba-tiba besoknya asinannya tidak ada, yang ada tikus. Berarti asinan itu adalah asal muasal hewan tikus, kan gitu. Itu yakin. Menunjukkan apa contoh? Logik ya. Jadi maksudnya gini, adik-adik gitu ya. Saya ingin menggambarkan bahwasanya tingkatan ilmu itu bisa dipercayai kebenarannya, tetapi belum kebenaran mutlak gitu. Karena kebenaran mutlak itu yang disebut dengan istilah hakul yakin. Ya. Contoh, tadi kan sudah disebutkan. Ya. Dengan ainul yakin, dengan empirik, dengan metode basoriyah, dengan metode apa namanya, bayaniyah, doruriyah bahasanya. Kalau dalam ilmu-ilmu filosofi nanti kalian belajar ya. Kalau nanti keluar, kalau di ini makan mantik, tapi kan mantik kalau belajar masih ada pelajaran mantik. Ya, otak-ngatik otak. Ya. Cuma kan belum ya. Nanti mantiknya itu nanti ya. Belum, sekarang mau paling nggak diajar ke naon, mutobik naon dan sebagainya ya. Jung naon diajar mantik, kayak maka rasa ya. Gitu. Nanti mata rasa. Ini menunjukkan berarti mau dengan ilmu yakin, ainul yakin itu bisa dijadikan sebagai pegangan kebenaran. Tetapi belum kebenaran seutuhnya. Ada yang disebut dengan istilah hakul yakin. Pertanyaannya, kalau hakul yakin itu dari siapa? Ilmu dari mana? Dari Allah dan Rasulnya. Oke. Contoh, saya bertanya, kalian percaya akhirat tidak? Percaya ada surga neraka tidak?
Pernah lihat tidak? Gening percaya? Cenah, sejak kapan cenah bisa jadi ilmu? Cenah cek si A tidak jadi ilmu kalau cenah mah ya. Itu menanti mah departemen percenahan masuknya. Ya. Nah, nanti ketemunya dari apa? Nanti ketemunya dari tauhid asma wa sifat. Kalian belajar tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Naon jerona? Bingung kadang-kadang. Tauhid asma wa sifat. Ya, contoh nanti sebelum kita ambil lagi. Nanti ada anekdot seperti ini. Kalian mungkin sudah dengar. Bisa tidak Allah yang maha berkuasa kemudian menciptakan batu yang tidak bisa dia angkat? Bisa tidak? Bisa menciptakan batu yang tidak bisa Allah angkat, bisa tuh? Lamun bisa berarti Allah lemah, dan bisa ngangkat batu. Kalau tidak berarti Allah tidak bisa menciptakan. Dua-duanya salah. Dengarkan dulu, makanya harus didengarkan ya. Bisa tidak Allah menciptakan batu yang tidak bisa dia angkat? Kalau jawabannya tidak bisa berarti Allah tidak berkuasa, dan itu bisa nyeun batu. Kalau bisa membuat berarti Allah lemah, dan membuat batu yang tidak bisa dia angkat sendiri. Dua-duanya salah ya, pertanyaan jebakan. Ya, nanti belajar ya ilmu filsafat ya. Mungkin kalian pernah dengar Rocky Gerung. Nah, nanti kalau kalian belajar matematik, ada yang disebut filsafat matematik. Ya, sekieu ya Pak. Kalau kalian di ITB, di Unpad, bukunya hampir 1200 halaman, semuanya pakai bahasa Inggris, Jerman, itunya ya, terbitan dari Jerman. Tangke jadi ahli filosofi. Ya. Itu tidak akan ada, itu disebutnya pertanyaan jebakan. Ya, pertanyaan jebakan. Tetapi ternyata bisa kalau kalian keluaran dari pesantren, kalian bisa menjawabnya. Orang yang non pesantren nggak akan bisa menjawab itu. Nah, itu kelebihan kalian ya. Jawabannya apa? Karena Allah mempunyai asma was sifat, walillahi al asma'u al husna. Allah mempunyai nama-nama yang terbaik. Ada berapa? Minimal 99. Karena menurut para ulama memang dalam hadis wa tis'ina isman ya, ada 99 nama, tapi menurut kemudian setelah diteliti jadi lebih kemungkinannya. Itu menunjukkan 99 itu menunjukkan banyak, tapi lebih dari 99 ya. Oke. Salah duanya Allah mempunyai sifat iradah, mempunyai sifat kemampuan, keinginan, kehendak. Jadi Allah bisa tidak berkehendak untuk membuat batu yang tidak bisa dia angkat? Allah punya iradah. Cuma nama dan sifat Allah itu bukan cuma iradah. Allah juga mempunyai sifat Al-Qawiyyu, yang maha kuat. Jadi Allah bisa menciptakan batu yang tidak bisa dia angkat dengan iradahnya.
Tetapi Allah juga bisa mengangkat batu itu dengan kekuatannya. Nah, itu jawabannya. Nah, barunya dulu mah asma wa sifat, tauhid asma wa sifat naon maksudnya. Ya, contoh tadi kalian percaya akhirat, percaya surga, percaya. Sudah lihat surga tidak? Tidak. Terus dari mana kalian bisa percaya? Makanya orang-orang ateis, orang-orang agnostik itu tidak percaya akan hari akhir, karena tidak terlihat, tidak teraba, tidak terasa, tidak bersifat empiris, ya, tidak bisa dibuktikan. Tetapi menurut bayani doruri itu bisa dibuktikan, ada surga dan neraka. Bagaimana pembuktiannya? Gini ya, logis ya, ini belajar ilmu logika, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, ya, ketika dikatakan kenapa kamu tidak mengikuti Rasul, nah, jawabannya orang-orang di zaman dahulu, orang-orang jahiliyah, bahkan sampai sekarang ini menjadi dalil, ma wajadana alaihi abaana, kami mah dari dulu oge abah-abah kami sudah begini gitu ya, sudah melakukan ini, sudah budaya, sudah adat tidituna dari zaman dahulunya gitu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kalian akan mengikuti padahal mereka itu layak kiluna syai'aw wa la yahtadun, padahal mereka itu tidak menggunakan, itu juga tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ada akal ya. Nah, ini fungsi logis, fungsi akal ya. Contoh kembali tadi tentang surga dan neraka. Satu pertanyaan pertama, jika ada orang yang berbuat amal soleh, apakah dia layak masuk surga? Layak ya. Tong waka artinya kena apal ilmuna tidak menjamin, memang tidak ada jaminannya. Kemudian jika ada orang yang beramal soleh, pertanyaan kedua, apakah dia layak mendapatkan kebaikan di dunia? Layak. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, jika ada orang yang berbuat amal jelek, maka dia layak untuk mendapatkan kejelekan di dunia ataupun di akhirat. Pertanyaan kemudian, ada tidak orang yang beramal jelek tetap dapatkan kenikmatan dunia? Ada tidak orang yang beramal soleh tapi mendapatkan berbagai macam kesusahan dunia? Nah, gitu ya. Nah, mulai logika masuk ya. Contoh dunia. Karena itu hukum dunia. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kasih sayang, Ar-Rahman, itu kepada seluruh makhluk. Apakah dia manusia, apakah dia jin, apakah dia beriman, apakah dia kafir, munafik, fasik dan sebagainya, tidak ada masalah bagi Allah untuk memberikan nikmat. Tetapi Allah juga memberikan Ar-Rahim, dan Ar-Rahim itu cuma Allah berikan pada orang-orang yang beriman. Nah, itu bedanya. Ya, itu bedanya. Bagaimana untuk membuktikan adanya surga atau neraka? Buktinya adalah dengan tauhid asma was sifat. Apa? Allah itu maha alim, Allah itu maha adil. Contoh dengan keadilan Allah. Adil tidak Allah jika tidak memasukkan orang yang beramal soleh ke surga. Adil tidak?
adil, karena orang yang berbuat baik itu akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian ketika di dunia, kita ngitungnya dunia nih. Di dunia ada orang yang beramal jelek tapi mendapatkan kenikmatan. Dia udah pejabat, kaya, punya kekuasaan besar, ya, dan sebagainya. Padahal dia berbuat fasik, berbuat fajir. Berarti menunjukkan Allah itu pasti adil. Keadilan Allah itu kata Al-Quran, buat mereka adalah kehidupan dunia dan buatmu adalah akhirat. Berarti menunjukkan jangan aneh jika di dunia ada orang yang beramal jelek mendapatkan kenikmatan, karena pasti ada kehidupan akhirat. Nah, itu dalil adanya dalil adanya surga dan neraka. Contoh, ada yang kenal Ustadz Abu? Siapa? Ustadz Abu Bakar Bashir ya. Dulu saya ingat pengajian di daerah Soreang ya. Dulu Soreang mana itu namanya lah, lupa deh ya. Sekarang jadi dekat ada SMA PUI atau apa ya. Kemudian ilmu ini tauhid alam asma wa sifat itu dapat dari sana ternyata. Makanya ilmu itu tersebar dari manapun. Jadi dia mengatakan seperti ini, ternyata insya Allah surga itu ada, akhirat itu ada. Karena apa? Karena ketika ada orang baik tetapi kemudian dizolimi lah, disiksa lah, dipenjara lah, berarti menunjukkan harus adanya surga. Itu wajib. Karena tidak adil jika ternyata banyak orang yang melakukan kejelekan dia mendapatkan kenikmatan. Sedangkan setiap apapun, pakai ilmu apapun, mau dengan logika, mau dengan wahyu, keadilan itu pasti ada. Dan tidak adil jika ada orang-orang zalim, orang-orang fajir kemudian mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Jadi menunjukkan jika ada orang-orang yang berbuat zalim, yang berbuat maksiat, dia mendapatkan kenikmatan dunia, itu menunjukkan ada kenikmatan selain dunia dan dia tidak akan mendapatkannya. Nah, itu ilmu logika. Nah, itu belajar ya. Nanti kalian cuman jangan terlalu, kata Imam Asy-Syafi'i, hampir saja orang yang belajar kalam itu menjadi orang pandir. Jadi jangan terlalu teleb ya. Jadi harus dinaungi oleh wahyu, oleh Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga kemudian tidak akan keluar dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu banyak, bukan cuma di pesantren. Saya keluar dari pesantren, kuliah dan nikah dan sebagainya, hampir 10 tahun tidak, yang saya ingat saya tidak baca-baca kitab. Tidak baca kitab. Nah, barulah kemudian ketika kembali ke kampung, maka baru baca kitab. Nah, kemudian masih lama, berapa menit lagi? Capek itu? Bisa capek mendengarkan, capek orang mengedengarkan. Nah, contoh 10 tahun kurang lebih, 10 tahun setelah saya keluar dari pesantren, karena saya tidak melanjutkan ke ilmu-ilmu yang berhubungan dengan agama, saya tidak, tapi terus-terusan belajar ya. Ketika di Bandung, saya ikut-ikutan dengan orang-orang atau yang senang mengkaji Syiah. Diskusi hampir tiap malam. Daerah Soekarno-Hatta itu ada namanya perumahan Palem Permai. Ya, di dalamnya perumahan elit. Nah, saya itu di sana.
lain di perumahan anak, di masjid. Ya, di masjid lah. Karena jadi naon, jadi marbot. Ya. Kalau kalian ada yang banyak kan di sini orang Bandung, Soekarno Hatta itu ada Palem Permai, perumahan Palem Permai. Ya, dekat metro ya. Nah, itu saya di masjid itu hampir 1 tahun sering bolak-balik ke dia, sampai 2 tahun. Di masjid itu tempat apa namanya diskusi. Semua keluaran pesantren dari sini ketemu lagi di Bandung. Setelah saya dari Jogja ya, kemudian ke Bandung ketemu lagi. Bicaranya apa sih? Semua tentang Syiah. Ya. Percaya saja ini. Kalau kalian berdebat dengan orang Syiah yang sudah jago, nah ya bukan awam, kalah. Ya, kalah kalian itu ya. Kalau kalian ngobrol dengan orang Syiah yang sudah jago itu, kalian akan keteter, akan tanda kutip akan kalah. Karena mereka jago dari segi sejarah. Ya. Jadi kalau kalian mengatakan jeung naon diajar sejarah kan pelajaran yang paling horeamnya. Tahun, nama, kejadian, tempat, tanggal. Makanya banyak orang yang tidak senang belajar sejarah. Padahal salah satu kita untuk membela agama kita itu dari sejarah. Ya. Nah akhirnya hampir itu kan. Tapi apa maksudnya ini? Tapi ada ada ibrohnya. Ibrohnya apa? Beli ensiklopedi Syiah, ada 2 jilid. Ada Gen Syiah, beli. Ada dialog Sunni Syiah, kita beli semua. Dikaji semua. Baru ketahuan, oh ternyata ini. Nah, ternyata ilmu itu kalian di pesantren ini baru dasar. Baru dasarnya. Kalau kalian sudah ketemu dengan orang lain, repot ya. Contoh, kalian bertemu dengan orang Nahdlatul Ulama, tapi nu jagonya ya, selepel Ustadz Gus Baha, gitu ya. Itu berat juga ya. Gitu. Karena apa? Karena banyak kitabnya mereka. Ya. Yang kita pelajari di sini kan cuma sedikit ya. Pelajaran di sini paling Tajridus Shorih, Bulughul Maram, ya paling seperti itu kan. Sedangkan kitab itu ada Sunan Ad-Darimi, ada Abu Dawud, ada Tirmidzi, ada Nasai, belum nanti tafsirnya kan ada tafsir anu ya, macam-macam. Contoh, menurut kalian ada tidak syariat seperti ini? Jika kita mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sebelum mengucapkan amin harus mengucapkan Rabbik firli wali walidayya amin. Ada tidak? Ada tidak hadisnya? Udah pernah baca? Urang mah gampang dong pertama. Padahal itu ada dalam kitab tafsir Fathul Qadir. Fathul Qadir siapa yang bikinnya? Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia yang membuat Bulughul Maram kan ya, membuat Fathul Bari kan. Bahkan di Persis itu secara tanda kutip ulama Persatuan Islam itu adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Makanya kan Ustadz siapa yang dari Bandung itu membuat satu ma'had Ibnu Hajar kan. Karena di Persatuan itu Ibnu Hajar itu dijadikan kalau di Salafinya Ibnu Taimiyah lah. Ya. Kalau di NU itu ya Imam As-Suyutinya. Gitu ya. Imam Ar-Romlinya. Gitu. Nah, kalau di Persatuan itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu tanda kutip sebagai rujukan yang paling dianggap dijadikan utama. Dia mengatakan kalau kalian buka kitab Fathul Qadir, tafsir Fathul Qadir, itu disebutkan ada hadis Nabi SAW, jika sebelum mengucapkan amin, setelah mengucapkan waladhdallin, Nabi SAW mengatakan Rabbik firli wali walidayya amin.
Dan biasanya sebagian NU ada yang mengatakan seperti itu, yang berdalil dengan dalil itu orang Nahdiyin itu. Hariutnya. Nanti cek orang NU teh, pan aya tadi Fathul Qadir, eta kan ulama maneh. Lieur ya. Maksudnya apa? Yang kalian sedang kalian cari ilmu di sini itu belum cukup. Maka betullah disebutkan yang namanya utlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi itu seperti itu. Tidak akan pernah selesai ilmu itu. Tetapi kelebihan kalian itu, kalian diberikan ilmu dasarnya untuk bisa menggali. Ya. Untuk bisa menggali. Contoh. Kalau kita belajar ilmu usul, ilmu hadis, ilmu tafsir, kalian akan menjadi tanda kutip orang-orang yang keras. Itu terasa ya, aku saya oke ya. Terasa itu jadi horas ya. Yang haram, yang halal, subhat atau mah. Jadi terasa terkerasa. Akhirnya apa? Kita harus melunakkan diri. Barulah harus beli kitab-kitab yang lain. Salah satu yang menjadi panduan saya, salah satu kitab itu adalah kitab karangan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, 3 jilid. Dia menafsirkan cuma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tafsirnya sampai 3 jilid. Kitab Madarijus Salikin min ta'lifi Manazilis Sairin. Wah, itu ya, kitab Madarijus Salikin. Dalamnya itu adalah untuk melunakkan hati. Ya, mun bahasa orang mah juga orang-orang sufi tasawuf, tetapi ini mah tasawuf ala Quran dan Sunnah. Ya, kita tazkiyatun nafas dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, nanti itu kalian seperti itu. Kalau kalian tahu bahasa Arab, kalian bisa tahu ilmu sorof, ilmu nahu, itu tinggal buka bukunya, mudah, bisa menggali. Tetapi kalau orang lain yang tidak pernah belajar di pesantren bingung. Ya, ilmunya cuma dia bawa saja dari pesantren. Setelah keluar dari pesantren, dia tidak akan mendapatkan ilmu dari luar. Padahal kitab itu banyak ribuan. Ya, banyak ribuan. Nanti araranehnya maca kitab tuh. Gitu. Kalian belum bisa kuat dalam ilmu usulnya kecuali kalian kemudian membuka kitab Al-I'tisam 2 jilid kalangan Imam Asy-Syatibi atau karangan Imam sama Asy-Syatibi Al-Muwaffaqat 3 jilid ya. Barulah kalian jago ilmu usul. Orang makan Mabadiul Awaliyah, As-Sulam ya. Bagus itu ya, itu karena dasarnya harus ada. Tetapi kalau kalian ingin lebih mendalam, jago, ketika kalian berargumen, ketika kalian berdiskusi, kuat logiknya, tidak mudah dipatahkan, kalian pun mendapatkan ilmu itu dengan keyakinan, bukan karena jika benar eta, bukan karena seperti itu. Maka harus ada kitab-kitab yang lain. Dan hal-hal tersebut akan kalian dapatkan nanti setelah keluar dari pesantren. Ya. Makanya satu, janganlah kalian mencari ilmu itu karena aradud dunya, karena ingin mendapatkan dunia. Kalau karena ingin mendapatkan dunia, kalian akan memilih-milih ilmu. Ilmu ini bermanfaat tidak bagi saya di dunia, ilmu ini akan memberikan jabatan tidak, ilmu ini akan menghasilkan uang tidak. Nah, itu yang disebut dengan hawa nafsu. Sedangkan mencari ilmu itu, kata Nabi SAW, haruslah berdasarkan wajhullah, keikhlasan atas nama Allah, bukan karena ingin mendapatkan dunia. Jangan takut, dunia itu oleh Allah sudah disiapkan buat kalian. Jangan takut, dunia itu sudah disiapkan, gitu ya. Jangan pernah mun urang mun pesantren, orang mau keluaran pesantren.
jika moal bisa jadi pejabat. Kata siapa ya? Kata siapa? Banyak itu apa namanya, kakak-kakak kalian itu yang di partai ada, yang jadi dosen ada, yang sudah jadi S3 ada, jadi ustadz loba gitu ya, dan sebagainya. Allah sudah siapkan. Tidak ada hubungan kalian belajar di pesantren atau tidak. Hubungannya belajar di pesantren itu kalian mudah-mudahan mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah semakin mudah. Itu saja. Dan kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kemarin saya mendengarkan satu podcast. Podcastnya itu dia itu anak yang bodoh. Nah, karena tapi orang tuanya berilmu ya. Jadi lamun bodoh teh diantepkeun. Kemudian di scanning ya, otaknya itu ternyata dia punya penyakit sindrom apalah. Jadi memang kalau membaca, kalau apa itu susah nerap ya, jadi susah masuk, gampang keluar. Sarua juga orangnya mundak ngepalkeun hese keluar mah poho mah gampang. Nah itu seperti itu. Bahkan sampai setiap jenjang SD 2 kali tidak naik kelas, SMP 1 kali tidak naik kelas, SMA 1 kali tidak naik kelas. Cuma apa? Cuma kemudian oleh orang tuanya dia ditanya, kamu fashionnya apa? Senangnya apa? Minatnya apa? Ternyata dia minat coding. Coding tahu? Bikin bahasa pemrograman. Ya, bahasa pemrograman kan banyak ya. Ada kalau zaman saya itu ada C, C++, ada Pascal, ada Basic, ada COBOL. Wah, ya sekarang itu apa namanya JavaScript, Java dan sebagainya. Nah itu kali apa namanya dia senangnya itu belajar itu. Sekarang dia direkrut oleh perusahaan besar di Amerika dengan gaji berpuluh-puluh kali lipat daripada kerja di Indonesia. Padahal telulus S1, tidak pernah kuliah, tetapi punya skill membuat program yang bagus. Dia bisa mengalahkan lulusan ITB, lulusan UI. Jadi ingat, zaman sekarang itu tidak dilihat setelah nama itu gelarnya apa, tidak ada, Pak. Tapi skillnya apa, bisa naon ya, tidak disebut kamu lulusan ITB, bukan ITB oh pasti masuk, tidak ya, tidak seperti itu sekarang itu kamu punya kemampuan apa. Nah jadi bukan tidak boleh mengejar gelar. Nah, gelar mah itu mah udah otomatis ya. Kalau kalian kuliah S1 ya dapat gelar ya sarjana, S2 ya dapat gelar master ya, S3 dapat gelar doktoral kan. Itu mah udah logis itu mah ya. Tapi jangan dijadikan itu sebagai tujuan. Jika kamari kan mendapat gelar doktor honoris causa ya. Ternyata dari universitas abal-abal ya. Karunya kan ya, itu menunjukkan kebodohannya. Bukan salah orang yang ingin memberikannya, dan dia mah usaha dapat uang ya. Yang jadi masalah mah yang menerimanya. Saya punya ilmu apa? Saya berkontribusi pada negara apa? Ya, saya berbuat apa? Jasa saya apa? Kan kalau belum itu mah orang pantas tuh dapat gelar-gelar doktor honoris causa. Ah tuh pantas kan. Lamun kita merasa tidak pantas, pasti kita tidak akan menerimanya. Ya, seperti kalian nanti datang ke kampung, pasti disebut teh naon? Kiai kalau ke kampung mah ya. Kiai kalau ke kampung, Pak Kiai kan gitu ya. Komo lamun janggotan juga kiai. Ya, ini mah bukan janggotan, ini bukan ini, bukan madhab salafi, bukan. Ini madhab Laskar Cinta Ahmad Dhani.
Ahmad Dhani kan janggotan saruanya. Gitu. Jadi bisa wah iya macam Ustadz di salapi nah, janggotan emang aja salapi wae nu janggotan Ahmad Dhani wae janggotan ya. Nah, Nurmagomedov Habib oke janggotan. Ya. Nah seperti itu ya. Juga jangan cek menurut kalian gini misalnya. Kalian nanti ke apa namanya ke masyarakat. Orang malah jadi ustadz kampung. Ya, mudah jadi ustadz kampung. Maka kata siapa? Paling susah itu kalau kalian jadi ustadz di kampung itu paling susah. Karena apa? Satu, berhubungan dengan orang awam. Kalau berhubungan dengan orang awam itu tanda kutip bodoh ya. Kalau kita diskusi dengan orang bodoh apa? Kalau kalah kadituna apa? Perep. Tapi kalau kalian diskusi dengan orang berilmu, kalau kalah baroah kan? Ya, berlepas kan langsung. Oh nya urang nu salah karena punya ilmu. Tapi kalau dengan orang awam, orang bodoh, mun kalah apa? Perep. Gitu ya. Minimal santet. Tuh kalau di kampung ya. Satu itu. Nanti kalau kalian dakwah di kampung, Ustad, wayahna tulungan naon itu pun anak karasukan. Nah, ya. Coba di sini kalian diajar teu ngaruqyah. Ya, nanti ternyata di masyarakat awam Ustad wayahna pangruqyahkeun pun anak karasukan. Kalau kalian tidak percaya, nah nanti kalau ada umur ya kalian silaturahim silahkan ke rumah. Di rumah banyak ayah keris, ayah pedang, ya. Tadi yo bisa ayah nanaon, iya menupun bapak dan sebagainya. Itu kalau di kampung bah, wajib bisa ngaruqyah. Ya padahal dulu di dia tidak ajar ruqyah dan di pesantren Persatuan Islam menurut kalau saya lihat di Dewan Hizbah itu kan ruqyah itu dianggap tidak ada ya. Coba tanya ke Ustadz Perisi di sini. Wah, itu mah pedawai imana kurang. Gitu ya. Pedawai itu mah imana. Tapi itu adalah kenyataan di masyarakat, ada kejadiannya. Kalau ada kejadian begitu, apa yang kita lakukan? Coba apa yang dilakukan? Kan harus ada yang kita lakukan. Karena itu adalah fenomena. Ya. Orang tengah leos we. Langsung kita tidak akan dipercaya oleh masyarakat. Tuh ya. Ternyata ilmu itu bukan seperti itu. Kan ada apa namanya hadis-hadis sahih tentang penyembuhan kan ada. Tentang ta'awudz kan. Uidu ka bi kalimatillahi tamah kan itu ya. Uidu ka bi kalimatillahi talamati la yujawizuhunna barru wala fajir. Itu kan Imam Bukhari, Imam Muslim kan? Ya. Cuma tidak diajarkan di sini mah, gitu ya. Nanti kalau kalian ke kampung wajib. Yang kedua, yang ketiga, minimal kudu bisa ngabekam. Kalau di kampung mah kudu bisa ngabekam. Ya, jadi ketika, aduh, Ustad, ya orang tengah renah awak kira-kira naon sok. Kalian mau apa? Minimal kan bekam ya. Dan nyuntik mah tidak boleh. Nah itu adalah metode dakwah ya. Jadi kalian harus belajar metode dakwah. Jadi maksudnya seperti ini. Alhamdulillah kalian belajar di sini. Kalian insya Allah akan mendapatkan basic keilmuan. Tetapi ini cuma baru basicnya saja. Kalian harus mencari lagi lebih mendalam nanti setelah keluar dari pesantren. Dan ilmunya lebih luas daripada kalian ada di pesantren ya, karena kalian akan mendapatkan ilmu langsung dari kejadian yang terjadi di tengah masyarakat. Dan kalian jangan jadikan ilmu itu sebagai jalan untuk mendapatkan dunia, tetapi jadikan ilmu itu sebagai keikhlasan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah
dunia itu akan mengikuti sesuai dengan kadar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Jika ada kesalahan itu karena kedhaifan ilmu pribadi. Ditutup. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalam. Alhamdulillah, materi yang telah disampaikan telah selesai. Terima kasih kepada Ustadz yang telah berbagi sedikit ilmunya. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh pemateri bisa kalian pahami, regepan, luruskan niat dalam mencari ilmu. Langsung ada sesi tanya jawab dari Rijal 1, Banat 1 dari Rijal siapa? Ya silakan Ajmi, kelas 12. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit Ustadz izin bertanya dan izin menjawab. Mohon izin menjawab mah yang Allah, apakah bisa Allah menciptakan batu yang tidak bisa diangkat oleh Allah? Saya menjawabnya Allah itu maha bijaksana gitu. Tidak mungkin Allah menciptakan hal bodoh seperti itu. Sekian. Dan izin bertanya, apakah takdir itu sudah ditentukan atau belum, Ustadz? Coba kita tarik studi kasusnya ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir ke suatu pulau, di mana Nabi Khidir ini membunuh anak yang katanya masa depannya ini bakal durhaka, katakanlah, dan langsung dibunuh. Kalau misalnya jawabannya takdir ini sudah ditentukan, cuman ada yang bisa dirubah atau tidak? Tapi mengapa Nabi Khidir ini malah membunuh anak itu dan tidak membawa anak itu dan merubah takdirnya seperti itu, Ustaz? Sekian. Satu lagi dari Banat, silakan. Ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, ini dari Rijal ada satu lagi. Ada nggak, Banat? Ini Rijal. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz mau bertanya, seperti yang kita ketahui bahwasanya di akhirat kelak ada surga dan neraka. Nah, saya di sini mendapatkan pengetahuan bahwasanya di akhirat kelak ada orang ataupun arwah yang di antara surga dan neraka. Ya. Nah, mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tadi ya katanya menjawab, cuman kalau itu berdebat dengan orang-orang ateis dan agnostik itu tidak masuk. Kalau Allah itu maha bijaksana, kemudian dengan kebijaksanaannya Allah tidak akan membuat sesuatu yang bodoh, gitu ya. Tapi kan tidak menjawab pertanyaan, gitu ya. Tidak menjawab pertanyaan. Seperti kalian, Allah itu ada tidak? Ada, gitu ya. Apa buktinya? Ya. Saya, kamu, bagi orang ateis dan agnostik itu bukan, karena mereka berpendapat ini adalah dari ad-dahr. Zaman dahulu itu kan ada aliran dahriyah.
Jadi ini karena keadaan, karena waktu, karena kebetulan. Ya. Jadi kalau dalam istilah orang-orang mungkin orang-orang non muslim gitu ya, ketika ditanya 3 adalah 1, 1 adalah 3, maka pendetanya akan mengatakan imani saja. Karena Allah itu maha kuasa, itu kan tidak menjawab kepenasaran ya. Makanya maksud saya itu adalah jawabannya ternyata ada gitu ya, jawabannya ada, yaitu dengan tauhid asma was sifat gitu ya. Terus yang tadi tentang Nabi Khidir, pertanyaannya saya bertanya lagi, kira-kira takdir itu bisa dirubah tidak? Kata Allah kan katanya fayu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada malak Jibril untuk mencatat 4 takdir. Yaitu bikat birizkihi, rizkinya. Yang kedua ajalihi, ajalnya. Yang ketiga amalihi, perbuatannya di dunia. Yang keempat syakiyun am sa'idun, dia apakah akan mendapatkan, bagaimana dia mendapatkan kesusahannya dan kesenangannya. Berarti kalau dari hadis itu, takdir itu tidak bisa dirubah. Tetapi ada hadis Nabi SAW yang lain, takdir itu bisa dirubah dengan doa. Itu ya. Jadi kalau kalian ingin sesuai dengan keinginan kalian, maka harus banyak berdoa. Dan Allah itu tahu bahwasannya kamu nanti akan berdoa. Dengan mudahnya Allah memang merubah takdir kalian itu tidak seperti yang kita bayangkan. Gitu ya. Maka takdir itu tanda kutip bisa dirubah dengan doa. Gitu ya. Nah, kemudian nanti penjelasannya kalian mungkin pernah Imam Ibnu Athaillah. Ini salah satu punya kitab Al-Hikam. Ya, di persatuan mah jarang diajarkan ya. Kitab Al-Hikam, kata Imam Ibnu Athaillah seperti ini. Min alamatil i'timadi ilal a'mali, yaitu nuqsanur roja biwujudiz zalali. Nah, itu karena ala hikmah, ada 40 hikmah menurut Imam Ibnu Athaillah. Ini biasanya, jadi kalau kalian suka mendengar dakwahnya A'agim, nah biasanya dari Al-Hikam itu. Maksudnya begini, jangan kalian berpegang kepada amal kalian. Contoh, saya kalau ingin kaya harus kerja keras, harus kerja cerdas. Padahal kekayaan itu tidak karena kita kerja keras, bukan karena kerja keras, bukan. Kekayaan datang itu karena diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keras mana kerjanya? Ya, misalnya pemilik bis Budiman misalnya dengan tukang beca mah isuk-isuk geus di pasar, luut leet kesang, manggul dan sebagainya. Itu kerja keras. Tetapi penghasilannya tidak lebih besar dari pemilik bis. Padahal pemilik bis di rumah paling oge. Ya. Oh, dah itu mah kerja cerdas. Banyak orang yang bergelar profesor tetapi hartanya lebih rendah daripada lulusan SD di Tasik. Loba ya, lulusan SD Balaleunghar ya. Itu di daerah Gobras itu. Tuh haji-haji lulusan SD SMP Balaleunghar. Udah S1 lebih beunghar tibatan lulusan S1. Itu berarti menunjukkan kecerdasan tidak menjanjikan membuat seorang bisa lebih kaya. Nah, makanya jangan pernah kita itu
menyandarkan sesuatu pada amal. Sehingga kemudian kalau kita menyandarkan sesuatu pada amal, akhirnya kemudian kita akan tidak ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu maksudnya. Ya. Kemudian tadi, bukankah Allah Subhanahu wa taala mempunyai itu karena Nabi Khidir atas izin Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pengajaran pada Nabi Musa. Makanya kata Nabi Khidir, apapun yang terjadi wahai Musa jangan bertanya. Ya. Karena tidak ilmu Allah itu tidak akan pernah bisa sampai, ilmu manusia itu tidak akan pernah sampai pada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mengetahui bukan cuma yang terdahulu, bahkan yang kemudian, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadikan dalil buat kita jika ada orang dukun, orang pintar, paranormal dan sebagainya yang mengatakan kalau kamu melakukan ini maka besok kamu akan ini, pasti itu adalah bohong. Makanya mengapa kata Nabi SAW, man atakahinan fasodaqahu falam yuqbal min salatahu arba'ina yauman. Orang yang datang ke dukun kemudian fasodaqahu, membenarkannya, mengikutinya dan sebagainya, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Karena itu ilmu Allah, yang depan itu tidak ada. Seolah-olah Allah ingin menggambarkan pada Nabi Musa, kan Nabi Musa mengatakan aku adalah orang yang berilmu, seolah-olah seperti itu gitu ya. Padahal ada yang lebih berilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Alim. Yang keduanya tentang memang nanti ada disebutkan ada yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga dan ke neraka gitu ya. Bahkan ada yang masih di alam kubur. Di alam kubur itu diperlihatkan bagaimana surga, bagaimana neraka. Itu ada dalam hadis sahih Imam Muslim ya, tentang fitnah kalau tidak salah. Nah, itu memang ada dalam dan itu nantinya menjadikan ada kan madhab-madhab dari segi teologi ya. Ada madhab Mu'tazilah kan, yang istilah manzilatun baina manzilatain. Bagaimana nanti kalau ada orang antara amal baik dan amal buruknya sama. Nah, kata orang Mu'tazilah itu manzilatun baina manzilatain, di surga, di neraka, di ganggayong gitu ya. Nah, itu mah cuma kata orang Mu'tazilah. Tapi kita meyakini bahwasannya memang Allah Subhanahu wa taala di alam kubur ada orang-orang yang diperlihatkan bagaimana surga, bagaimana neraka. Dalam rangka untuk apa? Untuk menyiksa orang tersebut. Ya, bukan tengah-tengah akhirnya jadi enak, tidak. Dalam hadis itu mengatakan dalam rangka untuk menyiksa orang tersebut. Gitu ya. Karena apa? Bayangkan melihat surga, kenikmatan yang tanpa batas. Tiba-tiba melihat neraka. Ya, yang akan kalau dia tahu nikmatnya surga itu bagaimana dan sengsaranya neraka itu bagaimana, niscaya dia akan semakin tersiksa. Bagaimana kalau saya masuk neraka nih? Gitu ya. Bagaimana kalau saya masuk neraka? Nah, akhirnya dia semakin tersiksa. Duh, kumaha mun teu abu surga. Nah, semakin lama dia perlihatkan surga dan neraka, maka semakin dia tersiksa. Jadi diperlihatkan surga dan neraka itu sebetulnya dia dimasukkan neraka tanda kutip karena dia sedang disiksa. Allahu a'lam. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan seperti itu, tapi golongan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menjawab pertanyaan yang tadi bertanya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dicukupkan sekian pengajian kali ini. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Silakan Banat, tafadhalu. Rijal atau rujuk.